Tentu para penyuka sejarah tanah Jawa tidak asing dengan sosok Ratu Sima. Meski Ratu Sima bukan orang kelahiran tanah Jawa, tapi ia merupakan sosok pemimpin kerajaan Kalingga. Ratu Sima yang juga disebut dengan Ratu Sihma merupakan putri seorang pendeta dari wilayah Kerajaan Melayu Sriboja. Dalam buku Perempuan-Perempuan Tangguh Penguasa Tanah Jawa, karya Krisna Bayu Aji dan Sri Wintala Ahmad, disebutkan bahwa Ratu Sima lahir di sekitar wilayah Sungai Musi, Banyu Asin pada tahun 611. Ratu Sima bukan berasal dari kalangan bangsawan atau keturunan raja, tapi putri seorang Brahmana, seorang pendeta yang tinggal di wilayah yang kita kenal sebagai Palembang. Namun, ada beberapa pendapat lain tentang asal-usul Ratu Sima. Ada yang mengatakan dia merupakan putri yang Sailendra atau cucu Santanu dari Sriwijaya. Sementara pendapat lain menyebutkan bahwa dia adalah putri Dipunta yang Sri Yayanaga, Raja Sriwijaya dan Sempula. Dari berbagai pendapat ini, belum ada kepastian mengenai asal-usul sebenarnya Ratu Sima. Berdasarkan tempat kelahirannya yang berada di sekitar Sungai Musi, diyakini bahwa Ratu Sima adalah putri seorang pendeta yang tinggal di wilayah Melayu Sriboja atau Palembang. Di usia 16 tahun tepatnya, pada tahun 628, Ratu Sima dilamar oleh Kartikeya Singa, seorang putra raja dari Jawa yang berpusat pemerintahan di wilayah Adihiang atau Dieng. Kartikeya Singa merupakan keponakan Raja Melayu Sriboja atau Palembang. Setelah menikah dengan Kartikeya Singa, Ratu Sima pindah ke Adihiang. Di sini menjadi pemeluk agama Hindu Siwa yang taat. Dari pernikahannya, lahirlah seorang putri bernama Parwati dan seorang putra bernama Narayana atau Iswara. Sedulurku yang berbahagia, Parwati kemudian menikah dengan Jalantara atau Rahyang Mandi Minyak, putra mahkota dari kerajaan Galuh Purba. Perkawinan ini melahirkan Sanaha, ibu dari Sanjaya. Sementara dari Iswara lahirlah Dewa Singa, ayah dari Sudiwara. Sanjaya dan Sudiwara kemudian menikah dan melahirkan Rakai Panangkaran, Raja Mataram kuno yang menyatukan kembali garis keturunan Ratu Sima dan Kartikeya Singa. Ratu Sima naik tahta setelah suaminya Kartikeya Singa meninggal di tahun 674. Karena anak-anaknya Parwati dan Narayana masih terlalu muda untuk memerintah, Ratu Sima mengambil alih tahta pada usia 63 tahun. Sebagai seorang janda, Ratu Sima mendapatkan lamaran dari Sri Jayanasa, Raja Sriwijaya yang memiliki tujuan politik. Lamaran tersebut ditolak oleh Ratu Sima, menyebabkan kekecewaan Sri Jayanasa
yang kemudian berencana menyerang Kalingga di tahun 686. Sedulurku yang berbahagia, rencana penyerangan tersebut dibatalkan setelah Raja Tarusbawa dari Sunda mengirim surat kepada Sri Jayanasa. Surat tersebut menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana penyerangan ke kerajaan Kalingga. Tarusbawa berargumen bahwa tindakan Sri Jayanasa akan menciptakan kesan bahwa penolakan pinangan oleh Ratu Sima menjadi alasan untuk menyerbu kerajaan Kalingga. Surat dari Tarusbawa berhasil membujuk Sri Jayanasa untuk membatalkan rencananya, dan kapal-kapal Kalingga yang sempat ditahan oleh Sriwijaya akhirnya dilepaskan setelah hartanya dirampas.